Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar lagi terkait dengan alter table. Sebelumnya kita sudah singgung terkait dengan alter table. Kita akan pelajari lagi lebih dalam, khususnya untuk modify ya. Nah, karena kan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dengan alter table kita bisa nge-add, memodifikasi, menghapus, dan merename. Nah, kalau add kayaknya biasa ya, tinggal di add, ya udah sama dengan hampir mirip dengan create ya, tinggal tambahkan add itu sama, tidak terlalu banyak yang perlu kita dalami. Nah, untuk modify ini ada beberapa yang perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, kita akan memulainya. Silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya ya. Oke, jadi alter table, modify column ini adalah sebuah perintah digunakan untuk mengubah definisi kolom. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa dengan menggunakan modify ini kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, mengubah hanya satu kolom seperti ini ya. Alter table, kemudian nama tabelnya apa, modify kolom apa yang mau dimodifikasi. Ini untuk satu kolom. Nah, kemudian kita juga bisa langsung memodifikasi beberapa kolom. Kita gunakan kurung seperti ini, baru di sini deskripsikan kolom mana yang mau diubah. Nah, ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, kita bisa melakukan beberapa hal terkait dengan modify. Nah, kita bisa mengubah visibilitas kolom, jadi kolom itu bisa dilihat ataupun tidak. Kemudian kita juga bisa mengizinkan kolom itu bernilai 0 ataupun tidak. Kemudian kita juga bisa memperpendek ataupun memperlebar ukuran kolom size-nya ya. Nah, kita juga bisa mengubah nilai default kolom. Kemudian kita juga bisa mengubah ekspresi kolom virtual. Nah, kita akan coba satu-satu ya. Oke, pertama kita akan create dulu untuk table contohnya ya. Nah, pertama kita akan create table account. Nah, account ini kita akan isi dengan account ID. Nah, account ID ini kita akan buat tipe datanya number. Nah, kita akan generate. Nah, terkait dengan generated juga sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya. Gunanya untuk apa, terus bagaimana definisinya, dan apa aja yang bisa di-generate sudah kita pelajari ya. Saya tidak akan menjelaskannya lagi. Intinya kita akan membuat auto increment kalau misalkan di MySQL ya. Kita akan gunakan by default adalah identity. Nah, kita akan gunakan account number ID sebagai identity. Kita akan buat lagi di sini first name. Kita akan gunakan varchar 2, panjangnya 25, tidak boleh kosong. Kemudian last name ini juga varchar 2, panjangnya sama ya 25, tidak boleh kosong juga. Nah, kemudian kita buat email ini varchar 2, ini panjangnya 100. Nah, kemudian ini boleh 0 ya. Kemudian ada font. Ini varchar 2. Varchar 2 ini juga kita kasih 12 ya. Nah, kemudian kita akan membuat virtual. Ini nanti sebagai contoh juga ya. Kita akan membuat full name. Ini kita buat varchar 2. Nah, ini panjangnya kita kasih 51. Ini kita akan generated ya. Kita akan generate LOS dari mana? Kita gunakan S.
kita akan generate selalu dari first name peer. Dari first name, nah ini akan kita penggabungan string, tambahkan spasi, kita penggabungan string lagi, last name. Nah, kita akan mengambil dari first name dan last name seperti ini ya untuk virtualnya full name. Nah, kita akan buat primary key-nya ini account ID. Kita jadikan primary key yang ini ya. Kita akan jadikan primary key. Oke, ini tabelnya kita akan jalankan. Ini ada error email varchar. Oh, ini kurang ya. Varchar, ini salah ngetik kita. Varchar 2. Oke, ini kita blok lagi. Kita create. Nah, ini sudah table created. Sudah create ya tabelnya. Nah, sekarang kita akan insert datanya. Nah, kita akan insert into account. Nah, kita akan ambil first name, kemudian last name, kemudian font. Ini kita yang lainnya kita kosongkan ya. Kemudian value-nya kita akan gunakan, misalkan ini kita random ya. Misalkan saya buat Melisa. Kemudian ini Porter untuk nama belakangnya ya. Kemudian phone numbernya ini kita random number aja ya. Seperti ini. Nah, ini kita akan duplicate, kita akan ganti ya. Kita akan duplicate, kita akan bikin 3 row. Ini kita ganti dengan Trinity ini. Trinity, kemudian knock, misalkan numbernya ini kita bedain dikit ya. Kemudian ini kita buat misalkan Leana. Kita ngarang aja nih. Bowen misalkan Leana Bowen. Nah, yang ini yang kita kasih 00 gini ya. Kalau nggak biar agak enak kita gunakan ini 3 digit. Kemudian ini 3 digit, yang ini 4 digit ya. Biar nanti untuk contoh lebih mudah. 3 digit, 3 digit, ini kasih 4 digit. Jadi 334 ya. 3 digit, 3 digit, 4 digit kayak gini ya. Biar nanti ketika kita contoh-contoh untuk perubahan bisa terlihat 3 strip. Nah, kita tinggal blok ini, kita run error Roman. Oh, ini harus dikasih titik koma ya. Setiap statementnya kita belum kasih titik koma. Kita run. Nah, ini sudah berhasil. Kita insert. Karena kita akan select bintang from count. Nah, kita coba lihat dulu ya datanya. Oke, ini tadi yang ini full name-nya langsung ada ya. Tadi kita menggunakan virtual. Oke. Itu datanya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan visibilitas kolom. Nah, ini yang mana tadi? Nah, ini kah? Kita akan coba melakukan visibilitas kolom. Pertama kita akan coba describe dulu ya. Describe. Nah, account-nya kita coba describe dulu.
kita jalankan. Nah, ini describe untuk tabelnya ya. Oke, sekarang kita akan coba alter. Perintah alternya tadi alter tabelnya tabel apa? Count. Nah, kita akan modify. Kok delete sih? Modify. Nah, kita akan modify, misalkan full name-nya kita mau hilangkan. Full name. Nah, kita akan gunakan invisible. Nah, ini ya. Kita akan gunakan invisible. Jadi full name-nya ini supaya tidak muncul. Tadi kan ketika kita jalankan nih ada full name ya. Sekarang kita akan alter, kita akan invisible. Sekarang kita jalankan lagi, select bintangnya. Tuh, lihat sampai font full name-nya tidak muncul. Nah, itu kita menggunakan perintah alter untuk membuat tabel ini, kolom ini tidak terlihat dan terlihat. Nah, kalau misalkan ini mau dibuat tampil lagi, kita tinggal ubah aja. Ini kan awalnya invisible, tinggal dijadikan visible. Seperti ini, diblok lagi, kita jalankan. Nah, ini kalau misalkan kita select lagi, nah ini sudah muncul lagi. Nah, itu kita menggunakan alter untuk membuat visible dan invisible. Nah, kemudian kita juga bisa untuk mengubah kolom ini boleh null ataupun tidak ya. Nah, perintah dasarnya kita gunakan alter sama ya. Alter table account. Nah, kemudian ini mau kita modify. Nah, kita akan modify, misalkan kita akan modify email ya. Emailnya mau kita ubah varchar 2. Nah, sebelumnya itu kan hanya berapa email tadi ya? Email ini 100 ya. Kita gunakan 100 lagi. Nah, kita akan buat sekarang tidak boleh kosong. Nah, ini kalau misalkan dia ada yang null, dia harusnya jadi error. Ini kan email ada kosong ya emailnya. Nah, ini kalau misalkan kita buat not null, ini harusnya error. Nah, kita error tuh kan. Ini cannot enable karena value-nya tidak ada. Nah, ini untuk mengatasinya sebelum kita lakukan alter, kita harus update dulu. Kita harus update account. Nah, kita akan set address ya. Set email. Nah, emailnya ini akan kita buat misalkan ya, ini contoh aja, teman-teman nanti bebas untuk, nah kita akan definisikan seperti ini. Ini satu turun ke bawah, kita akan update account. Emailnya akan kita buat huruf kecil dari first name ditambah dot last name, kemudian ini ya add, ini ngarang aja saya, kita blok, kemudian kita jalankan. Oke, ini sudah berhasil kita jalankan. Sekarang kita coba select dulu sebelum kita alter. Nah, kita sudah punya emailnya nih. Nah, sekarang kita bisa melakukan alter ini. Nah, kita run. Nah, ini berhasil sekarang ya, tidak error. Nah, kalau misalkan kita describe lagi, nih, sekarang emailnya sudah statusnya not null, tidak boleh kosong. Oke, itu kita bisa merubah modifikasi untuk null ataupun not null. Kalau mau dikembalikan tinggal diubah ininya not nullnya jadi null, itu bisa. Nah, itu contoh ya. Nah, kita juga bisa mengubah panjang dari size-nya dari kolom. Nah, misalkan saya mau alter table count. Nah, saya mau modify. Nah, saya akan modify font. Nah, font ini
Kita akan ubah panjangnya varchar 2. Sebelumnya tadi kita lihat di sini 12 ya. Kita akan ubah jadi 15. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita tinggal blok dan jalankan. Nah, ini berhasil. Ini kalau misalkan kita describe-nya ini kita jalankan lagi. Nih, ini udah berubah ya. Fontnya varchar 15. Nah, jadi dengan varchar 15 kita bisa mengupdate font yang tadi ya. Caranya kita tinggal update aja. Misalkan kita mau tambahkan karakter di depannya. Tinggal kita tambahkan update account. Nah, yang mau kita update, yang mau kita set adalah font. Nah, isinya kita akan buat dia sebuah string plus 1 strip, misalkan gini ya. Kemudian isinya kita akan tambahkan string. Jadi font yang ada kita akan ubah semuanya dengan tambahan string seperti ini. Ini kita update. Nah, ini sudah kita berhasil update ya. Kita select yang udah ada aja nih, kita blok, kita select lagi. Tuh. Lihat depannya jadi ada. Sedangkan ini tadi kalau misalkan kita menggunakan tanpa diubah dulu, dia karakternya kurang. Nah, dengan kita menambahkan panjangnya jadi 15, kita bisa menambahkan untuk fontnya. Oke ya. Nah, kemudian kita juga bisa menguranginya lagi. Misalkan kita mau alter lagi ini jadi 12. Kalau enggak ini jadi 10 misalkan ya. Ini kita run, lihat ada error ya. Ini ada error karena kita memiliki panjang data yang lebih. Nah, untuk mengubahnya kita harus mereplace yang tadinya ada, kita harus update lagi. Tadi kan kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan kurangi. Caranya seperti ini. Kita akan update account, kemudian kita akan set fontnya ini dengan menghapus dari kolom font yang plus 1 min jadi spasi kosong. Ini kita jalankan. Oke, ini berhasil ya, kita jalankan. Nah, sekarang kita akan ubah lagi ke 12. Ini kita akan run. Nah, sekarang baru kita bisa ya. Nah, ini kalau kita update lagi error karena kan aktualnya 15. Tadi kita kurangi. Nah, jadinya seperti itu ya. Jadi untuk mengubah sebuah panjang data, itu data yang ada di dalam kolom harus sesuai. Apakah itu nul ataupun tidak boleh nul ataupun panjang datanya berapa. Harus kita sesuaikan dulu baru kita bisa lakukan perubahan. Oke. Kemudian kita juga bisa mengubah kolom virtual. Nah, tadi kan kita memiliki kolom virtual untuk full name ya. Nah, kita bisa mengubahnya. Misalkan kita akan ubah yang tadinya di depan first name menjadi last name dulu ya. Kita akan alter table account. Kita akan modify misalkan full name. Nah, full name-nya ini tadi kan tipenya varchar 2 dengan panjang data 52. Nah, ini dihasilkan dari generate ya. Dari generated selalu dari, nah ini. Sekarang kita akan ubah menjadi last name. Tadi kan first name ya. Nah, tadi kita lihat awalnya first name. Kita akan ubah jadi last name. Last name ini akan kita tambahkan dengan sebuah koma ya seperti ini dan spasi. Kemudian kita tambahkan lagi string first name seperti ini ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, ini kan kita jalankan, kita run. Nah, ini berhasil kita jalankan. Nah, sekarang kita bisa select lagi. Tadi mana selectnya? Nah, ini ya, kita blok lagi.
Kita select. Nah, sekarang ini jadinya huruf depan dulu, huruf belakang dulu baru ke huruf depan. Itu ya. Itu untuk memodifikasi apa ya? Itu untuk mengubah default. Bukan mengubah default, apa sih? Ini ya, generate ini kita ubah, kita bisa melakukannya. Ini untuk yang ketiga, mengubah ekspresi kolom virtual. Nah, ya itu untuk merubah kolom virtual. Nah, sekarang kita akan ubah nilai default kolom. Misalkan kita mau menambahkan dulu ya, kita akan alter table count. Kita akan add status. Ini kita akan buat number. Kita akan buat 1 ataupun 0 isinya ya. Kita akan buat defaultnya akan 1 dan tidak boleh kosong. Nah, seperti ini ya. Kita akan menambahkan. Nah, kita akan add. Oke, kita udah berhasil menambahkannya. Nah, ini kalau misalkan kita select lagi. Select bintang from. Nah, ini ya. Nanti sudah ada angka 1 ya. Kita run, lihat defaultnya langsung ada 1 ya. Nah, ini kita juga bisa mengubahnya. Misalkan kita ingin defaultnya jadi 0. Nah, kita akan alter table account. Nah, kita akan modify. Nah, kita akan modify status ini menjadi defaultnya misalkan 0 seperti ini ya. Jadi kita akan mengubah statusnya ini menjadi defaultnya 0. Kita run. Nah, bisa karena default itu ketika kita mengisi. Kalau misalkan tidak diisi jadinya diambil dari defaultnya. Jadi yang ini 1 tidak menyebabkan error. Nah, kita akan coba untuk menginputnya ya. Nah, kita akan buat data seperti ini. Misalkan kita memiliki email, nomor telepon, dan untuk statusnya kita tidak definisikan. Nah, nanti dia akan memasukkan secara default. Berhasil kita insert. Nah, sekarang kita akan select lagi. Nah, lihat defaultnya sekarang 0 yang dimasukkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk modify di Oracle. Sengaja saya menambahkan untuk alter ini karena modify ada banyak yang perlu teman-teman tahu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.